uh, kita perlu mempelajari banyak macam teknik terapi karena masing-masing terapi itu punya keunggulan sendiri-sendiri, bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan satu macam teknik terapi. Misalnya dengan akupunktur saja akan menyelesaikan banyak masalah, ataupun dengan bekam saja, ataupun dengan pijat saraf saja, dengan ketok saraf saja, atau dengan refleksi saja bisa menyelesaikan banyak penyakit. Adalah tidak mungkin seperti itu, karena masing-masing terapi punya keunggulan sendiri-sendiri dalam menangani suatu jenis penyakit tertentu. Sehingga itu pentingnya kita belajar banyak teknik terapi dengan cara mempelajari banyak sumber, kemudian dicobakan ya, penerapannya, kemudian bagaimana dilihat hasilnya, efektif atau tidak. Setelah itu bisa disimpulkan teknik mana yang lebih unggul dalam menangani suatu keluhan tertentu. Sebagai contoh, misalnya terapi bekam ya. Apa yang tertulis di dalam buku-buku literatur tentang terapi bekam itu masih sangat minim sekali. Banyak hal-hal yang masih belum tertulis di dalam buku itu, atau banyak hal yang belum ditemukan yang masih perlu kita cari, kita kembangkan. Kadang-kadang saya untuk mengetahui efektivitas dari suatu teknik bekam untuk menangani suatu jenis keluhan, saya bahkan mencobakan itu pada diri saya sendiri. Jadi pernah suatu ketika saya mengalami nyeri pada sendi-sendi jari, linu nyeri, agak kaku ya. Saya yakin itu faktor metabolik, mungkin asam urat yang meningkat ya. Linu karena faktor metabolik, kategori artritis karena faktor asam urat. Dan saya hanya menggunakan terapi bekam saja untuk mengobati itu, karena saya ingin tahu lebih efektif bekam ataukah fasdu dalam menangani keluhan-keluhan tersebut. Dan kemudian saya sengaja tidak menggunakan obat-obatan untuk radang sendi atau obat-obatan untuk penurun asam urat ya. Saya tidak gunakan itu, walaupun saya yakin apabila diberikan obat-obat itu pun nanti akan menjadi lebih cepat hilang nyerinya ya. Tetapi saya sengaja saya tidak meminum obat artritis untuk radang sendi, obat-obat antiinflamasi, dan saya tidak minum obat-obat golongan obat untuk menurunkan asam urat. Jadi saya biarkan, saya hanya menggunakan satu teknik tertentu. Misalnya saya gunakan bekam. Saya ingin tahu bagaimana, apakah bekam cukup efektif menangani suatu keluhan kategori artritis, nyeri radang sendi, jari-jari kaku, linu, susah ditekuk. Saya bahkan mencobakan itu pada diri saya sendiri. Jadi supaya saya tahu testimoninya bagaimana, hasilnya bagaimana, efektif atau tidak. Bahwa kesimpulannya bahwa yang kita temukan, bekam itu akan menyembuhkan dipengaruhi oleh ketepatan titiknya ya, yang diambil ya. Ada orang keluhannya di kaki ya, dia dibekam seperti badan capek-capek, punggung, pundak, pinggang, padahal problemnya di kaki ya, sehingga itu menjadi tidak efektif ya.
karena kurang benar titiknya. Yang kedua, yang mempengaruhi kesembuhan juga adalah ukuran tarikan. Jadi tarikannya seberapa berat, terlalu ringan juga tidak sembuh, terlalu berat juga akan kesakitan dan bekasnya itu memar dan jarem kalau orang Jawa bilang, itu lama, terasa lebih lama sakitnya. Ya, jadi ukuran yang pas. Kemudian ukuran kop yang digunakan pun harus pas. Semestinya pakai kop besar, yang dipakai hanya kop kecil, pasti efek tarikannya nggak maksimal. Darah kotor yang keluar pun yang terambil tidak maksimal. Maka banyak faktor yang mempengaruhi kesembuhannya. Sehingga saya melakukannya pada diri saya sendiri supaya saya tahu untuk bisa menyimpulkan, oh sekian ukuran tarikannya, oh di sini tidak, di sini efektif atau tidak. Nah, itulah bagaimana kita menemukan teknik cara menyembuhkan sakit tangan, ya, sakit di jari-jari, sakit di ujung-ujung jari, atau cara menyembuhkan orang stroke tidak bisa bicara. Ada titik khusus yang hasil penemuan kita yang itu tidak ada di dalam teori buku-buku tentang literatur bekam. Kita menemukan teknik untuk stroke gangguan bicara, tidak bisa bicara sama sekali, kemudian orangnya bisa bicara. Ya. Selain itu memang butuh waktu juga, tidak instan juga. Ada yang memang bisa sembuh cepat, ada yang butuh waktu, tergantung dari jenis problemnya, tingkat kerumitan masalahnya. Ya, tingkat kerumitan masalahnya. Jadi itu. Begitu juga dengan pijat. Nah, teknik pijat pun kita meneliti titik-titik di mana yang efektif dipijat ketika ada suatu keluhan tertentu. Bahkan itu saya cobakan pada diri saya sendiri, bahwa titik tersebut efektif atau tidak, titik tersebut sensitif atau tidak ketika dipijat, orang akan kesakitan atau tidak, ukuran pijatannya seberapa yang sehingga menjadi nyaman bagi orang itu. Nah, sehingga itu saya terapkan diri saya sendiri. Demikian tadi sebagai gambaran contoh bahwa untuk bisa menemukan teknik-teknik terapi kita butuh proses, ya, tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa menguasai teknik tersebut atau mengetahui ilmu tersebut. Adalah melalui rangkaian proses, kadang butuh proses panjang untuk bisa membuat kesimpulan, oh di sini titik terapinya. Sehingga kalau dilihat banyak ribuan video-video kami di YouTube itu, rata-rata teknik yang diterapkan adalah metode penyembuhan cepat yang dari penyakit-penyakit tersebut, yang mana itu sudah melalui riset saya pribadi untuk bisa menghasilkan untuk bisa memilih teknik tersebut yang digunakan untuk mengatasi suatu penyakit. Demikian setiap hari kita mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar, maka dia akan segera sembuh.